Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini, ID Sejarah akan membahas mengenai penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu dianggap penting untuk eh, untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa suatu peristiwa itu bisa dibedakan menjadi peristiwa biasa, bisa dibedakan menjadi peristiwa bersejarah, atau bisa juga dibedakan menjadi cerita. Nah, untuk mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa tersebut, diperlukan yang dinamakan penelitian sejarah. Apabila kalian menginginkan suatu peristiwa itu masuk ke eh, label peristiwa sejarah. Nah, katakanlah seperti di wilayah kalian itu mempunyai cerita sejarah mengenai eh, berdirinya suatu desa, berdirinya suatu kecamatan itu kan memiliki cerita sendiri ya. Nah, bagaimana cerita tersebut menjadi sebuah peristiwa sejarah yang nantinya bisa dibaca oleh orang dan kemudian dikategorikan sebagai peristiwa sejarah, itu diperlukan yang namanya penelitian sejarah. Dan penelitian sejarah itu tidak pasti harus seorang peneliti. Nah, seorang yang berkecimpung dalam sejarah. Bahkan orang orang awam pun bisa, asalkan dia sesuai dengan metodologi penelitian sejarah atau langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Oke, kita bahas penelitian sejarah. Pengertian penelitian sejarah. Pengertiannya adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari suatu peristiwa. Itu dari pengertiannya ya. Jadi kira-kira penelitian sejarah itu suatu proses untuk mendapatkan peristiwa sejarah. Itu kalau kalian ingin berpikir pengertian secara simple. Nah, kalau lengkapnya ya seperti yang di slide tadi ini. Nah, misal kalau kalian mendapatkan pertanyaan apa itu penelitian sejarah, suatu proses, metodologi atau langkah-langkah untuk mendapatkan suatu peristiwa sejarah yang objektif itu juga sudah dibenarkan. Menurut Kunto Wijoyo, penelitian sejarah itu dibagi menjadi 5 langkah. Di antaranya ada pemilihan topik, kemudian yang kedua ada pengumpulan sumber atau data, pengumpulan sumber sejarah atau data sejarah atau dinamakan heuristik. Kemudian yang ketiga ada verifikasi data atau dinamakan kritik sejarah atau kritik sumber. Kemudian yang keempat ada penafsiran atau interpretasi dan yang terakhir ada penulisan atau dinamakan historiografi. Oke, kita bahas masing-masing dari langkah-langkah ini. Nah, ini adalah langkah dari seorang peneliti untuk mendapatkan satu peristiwa sejarah yang objektif. Objektif itu maksudnya dilihat dari berbagai sudut pandang dan dianggap sudah sah sebagai suatu peristiwa sejarah. Nah, oke, yang pertama, penelitian sejarah yang pertama adalah melakukan pemilihan topik. Jadi sebelum kita meneliti, tentunya kita harus menentukan topik apa yang akan kita teliti. Nah, maka dari itu di sini ada lima, lima hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan topik. Di antaranya ada hal yang berkaitan dengan unik. Nah, unik maksudnya yang akan kita teliti ini tidak sesuatu yang umum di masyarakat. Nah, kemudian yang memiliki nilai itu artinya bagi si peneliti atau bagi masyarakat yang nantinya akan membaca peristiwa yang kita teliti itu memberikan kesan tersendiri. Nah, kemudian ada kesatuan, orisinil itu asli, keaslian, kemudian ada praktis. Kemudian faktor lain yang juga harus diperhatikan. Jadi sebelum kalian meneliti, kalian itu harus memiliki kedekatan emosional dan kedekatan intelektual
pada hal yang akan kalian teliti. Nah, maksudnya apa, Pak? Maksudnya kedekatan emosional itu kira-kira seperti ini. Kalian memiliki secara emosi, kalian secara hati itu memiliki kedekatan dengan hal yang akan kalian teliti. Katakanlah yang akan kalian teliti adalah tempat kelahiran kalian atau peristiwa dari kakek kalian, peristiwa sejarah dari bapak kalian. Nah, atau suatu tempat yang kalian itu pernah singgah di sana. Jadi kalian memiliki emosional terhadap sesuatu yang akan kalian teliti. Kemudian yang kedua, selain kedekatan emosional, ada kedekatan intelektual. Intelektual ya berkaitan dengan kecakapan kalian, keilmuan kalian dalam hal yang akan kalian teliti. Nah, jadi katakanlah kalian orang Semarang. Nah, ketika disuruh milih antara meneliti kota Semarang dan kota Magelang, otomatis kalian akan memilih kota Semarang karena kalian memiliki intelektual yang lebih atau katakanlah ingatan sejarah yang lebih condong ke kota Semarang daripada kota yang lain, katakanlah kota Magelang, kira-kira seperti itu. Nah, ketika mengumpulkan data sejarah, kita dapat menggunakan teknik di bahasa Indonesia yaitu ada 5W plus 1H. Ini sudah sangat sering disinggung ya dalam dalam pelajaran sejarah, dalam pelajaran bahasa Indonesia yaitu 5W plus 1H, what, where, when, why, who, how. Nah, dari 5W plus 1H ini, kalian bisa mengembangkan apa saja yang kalian butuhkan dalam pengumpulan data. Nah, tentunya dari sini kalian akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang perlu kalian kumpulkan. Nah, kemudian ketika setelah kalian melakukan pemilihan topik dan kemudian menentukan kira-kira apa saja yang akan kalian kumpulkan, tibalah saatnya pada proses pengumpulan data. Nah, atau dinamakan proses heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik adalah pengumpulan data terkait topik yang dipilih. Jadi topik-topik yang akan kita teliti itu kemudian kita kumpulkan datanya pada langkah yang kedua ini. Nah, berdasarkan cara mendapatkan sumber data tersebut, itu ada dua macam data, yaitu ada sumber primer dan sumber data sekunder. Nah, sebenarnya ini ada satu lagi yaitu sumber data tersier. Jadi ada sumber sejarah primer, sumber sejarah atau sumber data sekunder, dan tersier. Kemudian, apa itu sumber data primer? Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber data yang dituliskan atau dibuat pada peristiwa sejarah atau dinamakan sezaman. Nah, sebagai contoh kalau Pardi memberikan satu peristiwa, katakanlah kalian meneliti peristiwa G30 SPKI. Apa itu peristiwa G30 SPKI, Pak Ardi? Peristiwa G30 SPKI adalah peristiwa berakhirnya Orde Baru, peristiwa berakhirnya kepemimpinan Pak Karno yang kemudian digantikan oleh kepemimpinan Pak Harto atau Soeharto yang pada masa G30 SPKI tersebut itu terjadi satu peristiwa pembantaian oleh Partai PKI yang dilakukan oleh ditujukan untuk orang-orang PKI yang pada saat itu ingin memberontak dan kemudian ingin menggulingkan RI. Nah, jadi kita akan meneliti G30 SPKI. Nah, jadi Pak ditentukan itu ya. Kemudian apa data primer dari peristiwa tersebut? Data primer adalah data sezaman yang berlangsung pada masa itu. Kalau kalau Pak Ardi sebutkan sezaman berarti pasti ada tokohnya. Nah, kira-kira tokohnya siapa? Tokoh itu bisa jadi pelaku, bisa jadi korban, bisa jadi orang-orang yang mengetahui secara langsung.
Nah, itu dinamakan sumber sezaman di peristiwa G30 SPKI. Misal Pak Ardi jelaskan hal-hal yang lain, katakanlah seperti masa praaksara. Masa praaksara itu katakanlah seperti masa manusia purba. Nah, masa manusia purba sumber sezamannya atau sumber yang ada pada masa itu apa saja? Nah, bisa jadi benda-benda yang dipakai. Katakanlah ada senjata, ada kapak perimbas, kemudian flex, kemudian ada kapak genggam, dan lain-lain. Nah, selain itu juga bisa tulang-tulang dari manusia purba. Nah, jadi sumber yang didapatkan pada masa terjadinya suatu peristiwa sejarah itu dinamakan data primer. Kemudian apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang dibuat atau diperoleh dari tangan kedua. Nah, tangan kedua ini kalau Pak Ardi sebutkan, misal masa praaksara itu sumber data primernya adalah tadi seperti benda-benda yang ada pada masa itu. Kalau data sekundernya dari masa praaksara adalah penelitian dari para tokoh yang sudah dibukukan. Nah, jadi buku-buku yang membahas tentang masa praaksara itu masuk ke dalam sumber sekunder. Jadi peneliti dia melakukan penelitian dan kemudian menghasilkan buku. Buku yang kita pakai untuk sumber itu masuk ke data sekunder. Kalau Pak Ardi jelaskan lagi tadi kembali ke G30 SPKI, data sekundernya siapa? Data sekundernya itu bisa jadi keluarga dari korban G30 SPKI, keluarga dari pelaku G30 SPKI. Nah, jadi orang yang tidak langsung ikut dalam peristiwa sejarah. Kira-kira itu paham ya? Nah, sumber sejarah tadi berdasarkan apa namanya sifatnya ada dua tadi Pak dijelaskan. Sebenarnya ada tiga, ada tersier tadi, tapi Pak di skip saja. Yang paling penting dua itu, yaitu sumber data primer dan sekunder. Kemudian berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dibagi menjadi tiga, yaitu lisan, tulisan, dan benda atau artefak. Ini masing-masing mudah kalau kalian mau menjabarkan. Kalau sumber data lisan, ya berarti lisan itu dari omongan. Lisan bisa jadi dari wawancara, dari tutur kata orang yang melakukan peristiwa sejarah. Kalau ada yang tanya sumber lisan dari peristiwa masa praaksara apa? Ya tidak mungkin karena pada masa praaksara orang-orangnya sudah meninggal. Sumber lisan dari kerajaan ini apa? Enggak bisa karena sudah meninggal. Jadi sumber lisan itu hasil wawancara dari orang-orang yang melakukan peristiwa sejarah. Kemudian yang kedua ada sumber tulisan. Sumber tulisan adalah sumber sejarah tertulis. Tertulis itu bisa jadi katakanlah prasasti bisa, kemudian dokumen bisa, dan lain-lain. Pokoknya yang ada tulisan-tulisannya itu masuk ke sumber tertulis atau tulisan. Kemudian yang ketiga, ada sumber benda atau artefak. Sumber benda itu masuknya adalah sumber sejarah yang dia itu berupa benda-benda yang tidak memiliki tulisan, katakanlah seperti itulah. Contoh seperti masa praaksara itu semuanya masuk ke sumber benda atau dinamakan artefak. Tuh. Nah, jadi di tahap kedua, di tahap heuristik, kita mencari sumber-sumber sejarah dari apa yang akan kita teliti. Nah, jadi misal kita tentukan, kita akan membahas mengenai peristiwa reformasi. Peristiwa reformasi terjadi di tahun 1998 di mana Pak Harto lengser. Maka sumber lisannya kita bisa cari tokoh-tokohnya. Kemudian sumber tulisannya kita cari artikel, penelitian, atau dokumen-dokumen yang membahas tentang peristiwa tersebut.
Jadi bisa disesuaikan ya. Jadi sumbernya itu menyesuaikan apa yang kita teliti. Nah, itu di proses kedua, di proses heuristik. Selanjutnya, proses verifikasi. Apa itu proses verifikasi? Verifikasi adalah proses menguji keaslian dan keabsahan data. Nah, jadi singkatnya, ketika kita sudah mendapatkan data-data di proses heuristik, maka kita akan memproses data tersebut. Kita cek keaslian data, kita cek keabsahan data. Nah, cara mengecek keaslian dan keabsahan data itu mudah, yaitu dengan cara mencocokkan data satu dengan data yang lain. Nah, maka dari itu di proses heuristik, di proses pengumpulan data, kalian hendaknya jangan mencari data yang sedikit, harus sebisa mungkin mendapatkan data yang banyak sehingga ketika kita mengecek keaslian itu lebih mudah. Nah, jadi kita cek satu persatu dan ternyata ini nyambung. Nah, jadi itu bisa dinamakan proses verifikasi. Nah, cara mengecek eh, keaslian misal dari benda, kalau dari sumber artefak ya, katakanlah benda itu bisa dicek mengenai apa namanya keasliannya. Kalau katakanlah dari tulang, tulang itu bisa dicek umurnya berapa, itu ada metodenya sendiri. Kemudian ada dengan cara mengecek satu dengan yang lain apakah pada satu masa ini memiliki kesamaan. Nah, itu dari benda. Kalau dari sumber lisan itu caranya bagaimana, Pak? Sumber lisan kita samakan satu dengan yang lain. Kita cek antar orang yang melakukan peristiwa sejarah. Kira-kira sama tidak? Nah, itu. Itu yang dinamakan proses verifikasi atau dinamakan kritik sumber. Ini juga berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masa sekarang ya. Jadi di masa sekarang kan banyak sekali informasi, hendaknya kita mengecek informasi tersebut atau kita lakukan kritik sumber. Nah, dengan kita melakukan verifikasi atau kritik sumber, kita akan terhindar dari yang namanya hoax. Kemudian yang keempat adalah interpretasi. Jadi setelah kita cek keaslian data, kita cek keabsahan data tersebut, kemudian kita lakukan interpretasi atau menafsirkan data sejarah dalam proses ini terlihat unsur subjektivitas. Cara mudah untuk memahami interpretasi, interpretasi itu kita menyambungkan satu data dengan data yang lain sehingga menjadi satu cerita. Nah, jadi ketika kita melakukan proses verifikasi kan kita sudah menemukan data-data yang memang benar, yang sudah asli. Nah, yang memang terjadi pada masa tersebut. Nah, data-data tersebut mirip seperti puzzle yang berserakan. Tugas peneliti adalah menyambung-nyambungkan satu dengan yang lain. Nah, dari sini kemudian muncullah yang namanya subjektivitas. Apa itu subjektivitas? Subjektivitas adalah melihat satu peristiwa dari sudut pandang penulis. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita merangkai menjadi sebuah katakanlah seperti cerita sejarah. Nah, selanjutnya yang kelima atau proses yang terakhir adalah proses historiografi. Historiografi adalah pencatatan atau dokumentasi hasil dari penelitian sejarah. Jadi ketika kita sudah melakukan 4 proses di awal tadi, melakukan pemilihan topik, kemudian ada heuristik, verifikasi atau kritik sumber, kemudian ada interpretasi. Hal terakhir yang akan kita lakukan adalah melakukan dokumentasi atau mencatat dalam sebuah buku. Nah, jadi proses terakhir adalah mendokumentasikan menjadi sebuah buku yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu.
Nah, ini adalah proses terakhirnya. Kurang lebih bagan atau bagan dari metodologi penelitian sejarah bisa kalian lihat di slide ini. Ini adalah apa namanya rangkuman dari yang Pak Ardi jelaskan tadi. Oke, materinya cukup sekian. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Yang pastinya mungkin banyak yang tanya ya, soalnya apa namanya ini kan secara singkat Pak Ardi jelaskan, tidak seperti di kelas kan bisa diskusi. Maka sangat Pak Ardi sarankan untuk komen apabila kalian kesulitan dalam memahami tentang penelitian sejarah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.